Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Agustin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sistem ekskresi pada manusia. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin mengingatkan bahwa kalian juga harus tetap menerapkan 3M walaupun pembelajaran kita yaitu secara daring. Nah, masuk ke materi yaitu sistem ekskresi pada manusia. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas berupa rangkuman. Kalian harus merangkum materi sistem ekskresi pada manusia sesuai dengan video animasi yang akan saya tampilkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sistem ekskresi pada manusia. Adapun materinya yang pertama organ-organ penyusun sistem ekskresi dan yang kedua struktur dan fungsi pada sistem ekskresi. Tahukah kamu bagaimana zat sisa proses pencernaan ini dikeluarkan dari tubuh? Zat sisa dikeluarkan dari tubuh melalui alat ekskresi. Jadi, ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh organisme. Untuk lebih mengetahui tentang alat ekskresi pada manusia, coba kamu cermati uraian berikut. Alat ekskresi dalam sistem ekskresi manusia antara lain hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Setiap alat ekskresi tersebut berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berbeda, kecuali air, yang dapat diekskresikan melalui semua alat ekskresi. Yang pertama, hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan warna empedu dan urin. Setiap hari, hati menghasilkan empedu mencapai setengah liter. Yang kedua, menetralisir racun sehingga tidak membahayakan tubuh. Kemudian racun ini dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga, mengubah glukosa menjadi glikogen untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang keempat, tempat sintesis beberapa zat. Yang kelima, hati menghasilkan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua. Yang keenam, hati merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ ekskresi dalam tubuh. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru tersebut memiliki fungsi utama sebagai alat pernafasan yang berhubungan erat dengan sistem ekskresi. Dengan bernafas, kamu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Dengan demikian, hasil dari sistem ekskresi paru-paru yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Ketiga, kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi yang diperlukan tubuh untuk mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh berupa keringat. Ekskresi melalui kulit sangat berhubungan dengan suhu dan kegiatan apa yang manusia lakukan. Berikut adalah struktur kulit. Bagian yang berfungsi sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Kulit manusia terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri atas dua lapisan, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Stratum corneum merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Sedangkan lapisan Malpighi terdiri atas lapisan spinosum dan germinativum. Bagian kulit yang kedua yaitu dermis. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menjadi aktif saat suhu panas.
Hal ini menyebabkan keringat keluar ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan ini mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun. Sebaliknya, pada saat suhu lingkungan rendah atau dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Organ sistem ekskresi yang keempat yaitu ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal berfungsi untuk mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti urea dan amonia. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, seperti vitamin C yang terlalu banyak dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis ekstraseluler, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Berikut adalah struktur ginjal. Ginjal manusia memiliki panjang sekitar 10 cm dan bentuk seperti kacang merah, berjumlah sepasang, dan terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Tipe ginjal manusia adalah metanefros yang tidak bersegmen dan memiliki glomerulus yang banyak. Ginjal terdiri atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Kulit ginjal. Pada kulit ginjal banyak terdapat badan Malpighi yang berjumlah kurang lebih 1 juta. Pada badan Malpighi terdiri atas glomerulus. Sumsum ginjal ataupun medula. Sumsum ginjal berupa badan-badan yang terbentuk kerucut dan banyak mengandung saluran yang mengumpulkan urin yang disebut tubulus contortus. Dan yang terakhir yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Di rongga ini bermuara saluran pengumpul dari rongga tersebut. Urin keluar dari saluran ureter menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Dari kandung kemih, urin keluar tubuh melalui saluran uretra. Pembentukan urin di ginjal. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi darah terjadi di glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsul Bowman. Hasil proses infiltrasi ini berupa urin primer atau filtrate glomerulus yang komposisinya mirip dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di dalam pembuluh tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses infiltrasi mengalir dalam pembuluh tubulus proksimal. Hasil proses reabsorpsi adalah urin sekunder yang memiliki komposisi zat-zat penyusun yang sangat berbeda dengan urin primer. Proses yang terakhir yaitu augmentasi atau penambahan. Urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus contortus distal dan saluran pengumpul. Di dalam saluran ini terjadi proses penambahan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Hasil dari proses augmentasi ini adalah urin sesungguhnya. Urin yang mengandung area, asam urin, amonia, dan sisa-sisa pembongkaran protein. Terima kasih telah menyimak videonya. Sekedar mengingatkan bahwa tugas hari ini yaitu kalian membuat mind map tentang ringkasan video animasi yang telah saya sampaikan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan saya buat dalam beberapa kelompok. Nah, fungsinya untuk kalian membuat proyek berupa alat peraga sistem ekskresi pada manusia. Diharapkan sebelum membuat proyek kalian berkonsultasi dulu agar apa yang kalian buat itu sesuai dengan proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.